Status mahasiswa saat ini dikeluarkan. Hah? Gimana bisa abang dilantik dan mengambil sumpah di DPP KAI pada tahun yang sama? Dan siap memotong setiap lawan politiknya seperti layaknya pembunuh berdarah dingin. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Cocok Flowit, si Cocok Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai, kembali ke Dennis Pembela Kebenaran dan Keadilan. Hari ini mau jadi detektifan, karena kita akan mengulik tentang pendidikannya Bang Rasman yang sangat tinggi itu. Dan gue tuh sampai terpukau dengan pendidikannya itu. Gue beneran terpukau, karena itu gue berniat, kan gue kan ada niat nih mau ambil paket C. Karena itu gue mau mempelajari latar pendidikannya gitu. Siapa tahu gue bisa mengikuti juga jejak pendidikannya, ya kan, sampai memiliki gelar yang banyak. Kan sekarang gelar gue nggak ada, Dennis doang. Dennis Pembela Kebenaran dan Keadilan sama tukang bunga. Aku pingin kayak abang, pengen punya gelar banyak, pendidikannya tinggi. Siapa tahu Dennis jadi lebih pinter, ya kan, terus bisa membantu korban-korban, siapa tahu. Amin ya. Doain ya guys, paket C ku lancar. Terus segitu aku juga bisa seperti abang Rasman yang gelarnya banyak dan pendidikannya tinggi banget, ya kan. Makanya sekarang mari kita telusuri pendidikannya. Gitu. Boleh kan? Namanya juga apa? Ingin apa ya? Bukan ingin muntah kok. Ingin apa ya? Hah? Ingin mempelajari, bukan mempelajari dong. Ingin pengen punya pendidikannya banyak gitu, apa namanya? Ingin mengikuti. Kalau mengikuti mengidolakan dong ya? Oh, bisa jadi. Nanti biar ikut-ikutan dia. Kan Ingin positif. Oh positif, ya. Kalau pendidikannya bagus ya top, ya kan. Apalagi kan dia bilang dia cum laude, ya kan. Cum laude itu berarti apa sih? Lulus dengan pujian. Lulus dengan pujian ya? Lulus dengan pujian, ya kan. Pasti, iya, pasti sekolah sarjananya mantep punya dong cum laude ya? Iya kan, cum laude. Gue nggak pernah cum laude, ya kan. Oke, kita mulai timeline kehidupan Bang Rasman. Lahir di Singukang. Oh maaf, lahir di Singkawang pada tanggal 8 September. Beda 3 hari ulang tahunnya sama gue. Lahir di Singkawang pada tanggal 8 September 1970. Buset guys, ternyata beda 3 hari lahirnya sama gue. Gue 5 September bang, kita Virgo. Yeay. Pantas kita mirip. Mirip apanya ya? Abang itu sekolahnya di SDN Singkwang Mandailing Natal, lulus tahun 1984. Ini kita serius ya, kita ngomong serius karena kita ini, gue juga penasaran dengan sarjana hukumnya di mana.
Melanjutkan ke MTSN Padang Sindipuan lulus tahun 1987. Dan melanjutkan pendidikan guru agama negeri atau PGAN Padang di Sidampuan dan lulus tahun 1990. Dan 1 tahun kemudian aku lahir. Lahir adanya secara star 1 tahun kemudian. Neng. Dilahirkan untuk bertemu abang. Nggak boleh ngomong gitu ya. Bercanda loh. Bercanda. Di tahun 1995, di saat Denius umur 4 tahun, Bang Rasman menyelesaikan studinya di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan gelar SAG semasa kuliahnya. Bang Rasman juga aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di kampus, seperti menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di Tarbiyah UISU pada periode 1991 atau 1992. Menjadi Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UISU tahun 1991 sampai 1994. Menjadi Komisariat PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia FISU dan Yunvita di tahun 1992 sampai 93. Sampai menjadi Wakil Ketua KNPI Medan di tahun 1993 sampai 2003. Bang Rasman juga menjadi wartawan harian Medan Post. Abang sibuk banget tuh. Sumpah abang sibuk banget. Buburnya cukup nggak ya 8 jam sehari? Jadi ya kalau diikutin dengan urutan waktu ya guys ya, kita ngomong serius. Kalian catat, kamu kasih ini juga ya biar netizen ngerti. 1991 saat Denius lahir, Bang Rasman menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UISU. Menjadi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UISU. Itu tahun 91. Tahun 1992, Bang Rasman menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UISU, menjadi Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UISU. Terus begitu menjadi Ketua Komisariat PMI dan bekerja sebagai wartawan harian Medan Post dan majalah detektif Spionase. Dan di tahun 1993, Bang Rasman menjadi Ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi UISU, menjadi Ketua Komisariat PMII, menjadi Sekretariat Umum PMII Kota Medan, sampai menjadi Wakil Ketua KNPI Medan dan bekerja sebagai wartawan harian Medan Post dan majalah detektif Spionase. Tahun 1994 sampai 1995 bekerja sebagai wartawan harian Medan Post dan majalah detektif Spionase. Nah, asumsi dari detektif Conan adalah Bang Rasman adalah orang yang sangat hebat dan orang yang sangat top. Kenapa? Karena beliau lulus di PGAN tahun 1990 sebelum saya lahir. Dan 5 tahun kemudian beliau menyelesaikan studionya sih. Lu sampai ngecas. Dan 5 tahun kemudian kita harus serius. Karena ini adalah investigasi. Dan 5 tahun kemudian beliau menyelesaikan studi S1-nya diiringi dengan kegiatan yang begitu banyak. Hebat banget kan? Gue juga masih bingung-bingung. Jadi dia kan nyelesain S1-nya diiringi dengan kegiatan yang sangat banyak. Hebat banget. Abang memang paling top. Nah, adik jadi makin ngefans, iya kan? Kemudian di tahun 1996 beliau melanjutkan studi S2-nya di Universitas Sains Malaysia dan lulus di tahun 1998. Tapi kegiatan beliau tidak hanya kuliah loh guys. Beliau juga menjadi wartawan luar negeri Medan Post dan majalah detektif Spionase di tahun yang sama. Di tahun yang sama juga menjadi dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara. Dan juga mengikuti kegiatan organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Malaysia sebagai pimpinan.
pertanyaan gue, kok bentar. Dia kan melanjutkan studinya di S2 Universitas Sains Malaysia. Yang berarti universitasnya itu ada di Malaysia. Benar kan? Dia juga jadi wartawan luar negeri, Medan Post. Dan majalah detektif spionase ini di tahun yang sama. Anggaplah, ya udahlah ya, mungkin dia kerja paruh waktu. Namanya kerja paruh waktu ya, sambil kuliah di Malaysia. Karena itu dia jadi wartawan luar negeri di Medan Post, oke? Tapi kok dia juga bisa di tahun itu, kok dia juga bisa jadi dosen dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara dan mengikuti kegiatan organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Malaysia sebagai pimpinan. Sedangkan dia lokasinya kan di Malaysia dong berarti. Bagaimana caranya dia menjadi dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara? Sedangkan yang lokasinya di Sumatera Utara. Sumatera Utara sama Malaysia itu deket gak sih? Deket. Bisa jalan kaki? Enggak dong. Habis? Pesawat dong. Pesawat. Berapa jam sih? Sekitar 2 jam kali. 2 jam, 3 jam. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir mungkin kita berpikir dengan logika yang positive thinking karena ada soal positive thinking. Mungkin dia menjadi dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara itu mengambil sampingan, mungkin seminggu sekali datangnya kan pulang ke Medan, seminggu sekali bisa jadi. Jadi 6 hari dia di Malaysia, kuliah S2 sambil jadi wartawan luar negeri. Tapi dia juga karena Abang Rasman terlalu rajin, nggak boleh ngomong gitu. Karena Abang Rasman sangat rajin, dia juga menjadi dosen di Medan. Jadi bisa aja dia seminggu sekali balik ke Medan, iya kan? Kita positive thinking aja, walaupun masa-masa itu adalah masa-masa Krismon. Itu kan tahun Krismon ya? Iya. Tahun Krismon ya, berarti Abang udah top dari dulu, banyak duit. Tahun Krismon, oke lah ya. Setelah menyelesaikan studi S2, beliau aktif dalam kegiatan politik seperti menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal fraksi Golkar tahun 1999 sampai 2004 dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal fraksi Partai Karya Peduli Bangsa PKPB dari tahun 2004 sampai 2009. Kemudian Bang Rasman melanjutkan studi S3-nya di Universitas Sains Malaysia dan lulus di tahun 2016 dan mendapatkan gelar Doktor Falsafah dengan judul tesis Pemikiran dan Perjuangan Politik Muhammad Idham _2 Kajian terhadap Kepemimpinan Melayu Islam di Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Ade udah baca tesis Abang, ya Abang jago banget. Tesisnya ada berapa halaman sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Abang keren kali, tesis dengan 47 halaman. Abang luar biasa, Abang adalah panutan. Ya kan, aku gak pernah kuliah, gak ngerti tesis-tesis gitu Bang. Makanya semoga pakai C aku ini bisa cepat lulus biar aku bisa punya gelar 1 aja gitu ya. Iya kan, pengen banget. Bayangin, Denis Caresta SH. Ngeri gak Bang? Tukang bunga aja udah ngeri Bang. Gimana bayangin Denis Caresta Pembela Kebenaran dan Keadilan SH gitu kan ya. Keren lu Bang ya kan, Denis SH gitu kan. Keren Bang, aku pengen. Nah masalahnya gini nih Bang, dengan riwayat pendidikan dan pekerjaan yang sangat luar biasa, kita belum nemu nih tetep nih di mana Bang Rasman mengambil sarjana hukumnya. Iya kan, Denis bingung. Ya kan? Tapi ada informasi yang kita dapatkan bahwa Bang Rasman pernah mengambil kuliah hukum di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Kita buka. Nah, ini adalah mengambil di kuliah hukum di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, tapi keluar pada tahun 2015. Nggak mungkin ya Bang Rasman keluar. Kenapa keluar?
Hah? Nggak tahu. Coba kita cek. Oke. Oh, jadi semua itu bisa dicek ya di PDD IKTI. Oke. Laki-laki Universitas Hukum S1 semester awal ganjil 2012, status awal mahasiswa pindahan, status mahasiswa saat ini dikeluarkan. Hah? Bukan keluar, dikeluarin. Ini beneran Bang Rasman nggak sih? Riwayat status kuliah. Ganjil 2012 aktif, genap 2012 aktif, ganjil 2013 aktif, genap 2013 aktif, ganjil 2014 aktif, genap 2014 aktif, ganjil 2015 keluar. 2015 adalah dimana saat si Abang Rasman ini menjadi bintang. Ini nggak masuk akal buat gua. Ganjil 2012 itu dia ada di mana ya? Hah? 2012 itu dia belum ada di mana-mana ya? Di berita tidak ada. Di berita tuh nggak ada. Dia tuh belum ada di semua berita sampai tahun 2015, ya kan? Di 2015 adalah sebuah pertanyaan besar. Ini gimana kehidupan Bang Rasman menjadi bintang, ya kan? Sebelum bertemu gua, gimana Bang Rasman menjadi idola masyarakat? Oke, 2015 dia keluar. Bukan keluar ya, status mahasiswa saat ini dikeluarkan. Tapi gue bingung, status awal mahasiswa itu dipindahan. Pindahan dari mana? Bisa nggak pindahan dari Sains Malaysia? Mungkin nggak? Bisa aja sih, tapi kan datanya itu belum nemu kalau misalnya dia kuliah di Sains Malaysia. Ini SH-nya ya? Yang kita masalah ini SH-nya ya? Sekolah hukumnya ya? Apa sarjana hukumnya? Iya, S1-nya. Karena sarjana hukumnya, karena yang lain itu udah banyak yang ngomong dan benar. Yang kita pertanyakan sini adalah sarjana hukumnya. Iya kan? Iya, benar. Sarjana hukumnya. Nah, ini kan sudah didapat kalau misalkan dia itu sekolah di namanya di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, tapi keluar pada tahun 2015 dengan status mahasiswa saat ini dikeluarkan. Tapi beliau mengambil sumpah di DPD KAI pada tanggal 11 Mei 2014. Aneh gak sih? Beliau mengambil sumpah di DPD KAI pada tanggal 19 Mei 2014. Ada ini nggak buktinya? Ada. Jangan ngomong terus pakai bukti, tahu nggak sih? Iya loh. Hah? Jadi, dia kan keluar tahun 2015. Tapi dia sudah mengambil sumpah di DPP KAI, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, hari Sabtu tanggal 19 April tahun 2014. Yang isinya telah menyatakan sumpah advokat menurut agama yang dianutnya. Oke. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk
melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam sesuatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai advokat. Demikian berita acara yang ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah. Waduh. Yang mengambil ini ada 4 orang nih. Gimana menurut kalian guys? Aku sih speechless. Oke? Anggaplah itu. Dia dikeluarkan tahun 2015. Tapi beliau sudah mengambil sumpah di DPD KAI tanggal 19, bukan Mei, 19, bukan 19 Mei, salah, April tahun 2014. Gue gak ngerti, bisa gak sih kayak gitu? Keluar dari perkuliahan kan tahun 2015, tapi ngambil sumpah advokat di tahun 2014. Tapi keanehan tenang aja guys. Keanehan tidak berhenti hanya sampai situ. Terus, beliau juga disumpah lagi di Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 2 November 2015. Dengan bukti sebagai berikut. Dia dilantik lagi di Ambon. Sumpah advokat sama pelantikan itu sama apa beda sih? Kalau dari DPP sama, pelantikan advokat tuh barengan. Nah, beliau juga disumpah lagi dilantik di Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 2 November 2015. Pada hari ini, Pengadilan Tinggi Ambon. Pada hari ini Senin tanggal 2 November 2015. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon disaksikan oleh telah mengambil sumpah sebagai advokat sesuai pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2008 tentang advokat. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah advokat menurut agama dianut oleh Bang Asman. Berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia. Oke. Isinya adalah, demi Allah saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung menggunakan nama atau cara apapun juga untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu barang kepada siapapun juga. Bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat, pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Demikian berita acara sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah yang saksi-saksi. Waduh, 4 orang. Kok isinya sama ya? Ini berarti pelantikan dua-duanya. Guys, gue mau nanya pendapat kalian. Karena jujur, gue sebagai orang yang awam pendidikan cuman sampai SMA kelas 2. Ini gue lagi belajar. Ini pelantikan. Pelantikan 2 kali. Sedangkan 2015 aja dia statusnya dikeluarkan. Iya kan? Terus dia dilantik tahun 2014. Nah, keluar dari perkuliahannya itu tahun 2015, tapi mengambil sumpah advokat di tahun 2014. Tidak hanya itu, dia disumpah lagi di Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 November 2015.
Coba guys, untuk para kalian yang ahli hukum, advokat Indonesia, gue mau tanya, emangnya dilantik tuh 2 kali atau sekali atau gimana? Dennis bertanya, karena Dennis mau kuliah hukum, Dennis juga mau dilantik suatu saat nanti. Gitu, Dennis sedang berusaha, Dennis sedang berjuang untuk mengambil paket C. Jadi Dennis mohon pencerahannya, ya kan? Jika abang masih berkuliah hukum pada tahun 2014, gimana bisa abang dilantik dan mengambil sumpah di DPP KAI pada tahun yang sama? Dennis nanya, Dennis bingung. Iya kan? Bukankah DPP KAI menyebutkan persyaratan untuk pendaftaran penyumpahan harus melampirkan surat keterangan magang 2 tahun dari kantor advokat yang pimpinannya sekurang-kurangnya sudah berpraktek 5 tahun. Hah? Mari kita buka formnya. Nih. Ini cara panitia ujian calon advokat Dewan Pimpinan Pusat KAI. Formulir pendaftaran pelantikan. Berarti benar tadi pelantikan ya? Ini formulirnya. Nama lengkap, nomor tanda lulus. Nomor tanda lulusnya? Tanda lulus ujian SH. Advokat. Tapi syaratnya harus SH dulu. Syaratnya harus SH dulu. Tempat atau tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau HP, email. Dokumen yang dilampirkan. Fotokopi tanda lulus ujian advokat KAI dan fotokopi kartu KAI. Fotokopi sertifikat pembekalan dan atau DPKA KAI. Asli surat keterangan magang 2 tahun dari kantor advokat yang pimpinannya sekurang-kurangnya sudah praktek 5 tahun. Oh, jadi sebelum dia dilantik jadi advokat KAI, dia harusnya udah magang 2 tahun dari kantor advokat yang pimpinannya sekurang-kurangnya udah praktek 5 tahun. Jadi kan dia kan 2015 aja belum lulus statusnya. Gimana, kapan dia magang 2 tahunnya di kantor advokat, dari kantor advokat? Iya kan? Lalu kenapa udah dilantik? Bingung. Fotokopi SK pengangkatan advokat dan kartu advokat dari advokat pendamping atau pimpinan kantor. Maksudnya? Fotokopi KTP yang masih berlaku, berusia minimal 25 tahun. Ini mah pasti bener lah, kan abang usia segini lagi lucu-lucunya. Pas foto berwarna dengan latar belakang merah terbaru dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Menyerahkan surat pernyataan di atas materai tidak sebagai PNS, TNI, dan atau Polri. Menyerahkan bukti asli pembayaran transfer pelantikan sebesar 3 juta yang telah disetor di rekening, oke. Dengan menyerahkan formulir setelah lampirannya, pendaftaran atau calon peserta pelantikan advokat KAI menyatakan bahwa semua keterangan berikut lampiran tersebut di atas adalah benar, tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar KAI, dan semua peraturan KAI, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Gitu bang. Oh, oleh karena itu, apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenarannya atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan, DPP KAI dapat mencabut izin kartu advokatnya. Itu ketentuannya. Gue baca sekali lagi kali ya, biar ngerti. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan, DPP KAI dapat mencabut izin kartu advokatnya. Oke. Ini gue ngomong disertai bukti ya, dan gue bertanya karena gue ingin mengambil sekolah hukum. Iya kan? Gue udah bingung deh. Dari kronologi tersebut, ada urutan waktu yang hilang. Ya, dari kronologi yang gue ngomong kita tadi itu, ada urutan waktu yang hilang. Dimulai dari tahun 2009 sampai 2015. 2009 sampai 2015 itu nggak ada. Dan beliau pernah terkena kasus penganiayaan ringan di tahun 2006. Itu yang tempeleng ponakannya bukan sih? Ya kan? Melakukan permohonan kasasi pada tahun 2010, namun permohonan tersebut ditolak
dan ditangkap oleh MA pada tahun 2015 atas kasus yang sama. Dia ditangkap tahun 2015. Pertanyaannya ya kapan abang kuliah hukumnya? Iya kan, coba nih. Ada juga artikel tahun 2015, Kamis 19 Maret 2015. Kejaksaan eksekusi Arif Rasman sesuai putusan MA. Kasus terparah yang ponakannya apa bukan sih? Coba aku baca. Terpidana kasus penganiayaan Rasman akhirnya berhasil dieksekusi tim gabungan intelijen Kejaksaan Agung untuk menjalankan masa hukum di LP Cipinang, Jakarta Timur. Rasman ditangkap di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, Rabu 18 Maret 2014. Rasman sebelumnya telah divonis bersalah melakukan penganiayaan terhadap Nukolis Siregar oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 23 Maret 2006. Hah? Kejadiannya 23 Maret 2006, tapi baru dieksekusinya 19 Maret 2015, 9 tahun kemudian. Oleh pengadilan, Rasman divonis 3 bulan penjara dan denda 500.000. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut mengaku penangkapan terhadap Rasman memang tidak berjalan mulus. Sempat terjadi perlawanan dan penolakan dari yang bersangkutan. Meski begitu, memastikan penangkapan sudah sesuai aturan. Eksekusi sudah mulai sesuai prosedur, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, kata Yusni di Medan, Kamis 19 Maret 2015. Pernyataan Yusni sekaligus membantah tudingan kubu Rasman yang mengatakan bahwa tidak ada perintah hakim dalam putusannya untuk segera mengeksekusi ke penjara. Kubu Rasman menilai pihak kejaksaan tidak berhak menahan Rasman Arif. Dia emang ini ya, dari dulu ya. Dalam video amatir yang diperoleh Kejati Sumut, penangkapan Rasman yang berlangsung selama 15 menit itu begitu dramatis. Saat ditangkap, Rasman sedang mengendarai mobil bersama keluarga dan kerabatnya. Mobil yang digunakan tim dari kejaksaan membuntuti Rasman dan memintanya untuk menepi. Rasman tancap gas, seolah tak menghiraukan permintaan tim dari kejaksaan. Tim eksekutor berhasil menyalip dan memepet mobil yang dikendarai Rasman tepat di perempatan Juanda. Saat dieksekusi, Rasman berontak dan melakukan perlawanan kepada tim eksekutor. Kayaknya udah dari dulu ya premanisme ya. Bahkan salah seorang kerabat Rasman sempat bersih tegang dengan aparat kepolisian yang mendampingi tim eksekutor Kejaksaan Agung. Menurut keterangan Kasih Intelijen, istri Rasman sempat duduk di paha Rasman. Hah? Maksudnya? Menurut keterangan Kasih Intelijen, istri Rasman sempat duduk di paha Rasman untuk menghalangi niat tim eksekutor menangkap suaminya. Sempat duduk di paha Rasman, gimana sih coba? Coba kamu praktekin sini coba. Muka tutupin. Praktekin doang, nggak ngerti gimana. Kamu juga coba. Nanti diburuk mukanya. Coba. Iya. Ini di mobil. Ceritain mobil. Ini mobil. Menyetir. Iya. Terdiburuk. Ya. Mau ditangkap. Dengan jarak setir ke mobil. Mobil ya segini. Iya, terus Coba kan gimana cara duduk? coba dudukin pahanya dari sini tiba-tiba. Ya kan? Ini kayak kau ulang ya. Nggak bermaksud apa-apa, gue cuma bingung tiba-tiba. Ini setir nih. Ini enggak dong, ini kamu nyetir, kamu ini istrinya. Oh, aku istrinya. Iya, ini segitu aku tangkep nih, terus kamu dudukin. Kan di sini kan ada persneling. Oh iya, berarti kamu lompat dong. Aku lompat gini, Bu. Iya. Iya, itu kan nggak bisa kan berarti ya? Iya, tahan. Ditahan ya? Iya, ditahan. Oh, istri yang baik. Masuk akal, Istri yang baik, masuk masuk akal. Oke, masuk akal, iya. Masuk akal. Kan ada kopling. Hah? Kasihan koplingnya. Nah, udah gitu, lanjut.
Ini sesuai berita loh. Namun akhirnya pria yang kini tengah naik daun itu naik daun. Susah sih. Namun akhirnya pria yang kini tengah naik daun itu berhasil dibawa secara paksa dan digelandang ke LP Cipinang, didampingi istri dan kerabatnya. Naik daun. Maksudnya naik daun siapa? FIFA.co.id ini berita ini kan? Iya. Valid. Valid. FIFA itu gede kok tadi. Gede ya? Oke. Oh gitu ya. Nah pertanyaannya kembali lagi ke awal. Abang sarjana hukumnya kapan? Oh udah dilantik. Jadi inti pada inti, yang cepat aja nih ya. Inti pada inti, abang itu di tahun 2015 itu udah dikeluarin dari kuliah abang. Terus udah gitu, abang sudah disumpah di DPP KAI. Dan udah gitu disumpah lagi, habis itu di Pengadilan Tinggi Ambon. Iya dong? Habis itu, abang udah bekerja, udah bekerja sebagai pengacara tahun berapa nih? 15 juga tuh. Tahun 2015. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mendampingi dalam pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan KPK dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha PT UN Medan dalam perkara gugatan surat perintah penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap bendahara umum melakukan upaya peradilan dan atau melaporkan ke Mabes Polri terkait penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pencengkalan yang status pemberi kuasa masih sebagai saksi, mewakili dan mendampingi pada peradilan tindak pidana korupsi. Untuk itu, penerima kuasa berhak dan berwenang membuat dan menandatangani surat-surat menjalankan segala acara pada semua tingkat penyidikan peradilan. Dia udah jadi ini, pengacara. Iya gak sih? Gue gak ngerti deh, jujur gue gak ngerti yang ini. Mohon ahli hukum di luar sana, tolong komen. Denis gak ngerti. Sekali lagi, Denis kan gak lulus SMA. Jadi kalau saya ngomongnya maklum, ya kan? Terus selanjutnya pada penerima kuasa diberikan juga pula kuasa untuk menghadap dan bicaranya ketua hakim. Oh dia udah dapat kasus ya? Oh dia udah punya ini, law firm. Ini tanggal 21 Juli 2015. Itu bukan law media. Ini RAN. Suratnya kan? Suratnya. Coba cek deh yang aslinya. Yang atas tuh bukan RAN tapi. ES. ES itu? Ada nama orang. Egy Sugana. Siapa sih? Siapa gitu? Egy siapa itu? Oh ini tapi kok... tapi logonya mirip ya? Iya. Sama-sama hijau juga, Bu. Hijau sama kuning ya? Iya. Waduh. Kayak mana ini guys? Denis nggak ngerti. Menurut kalian coba komen di bawah. Untuk seluruh advokat Indonesia mohon imbauannya karena Denis nggak ngerti. Iya kan? Sama logonya. Kan? Sampai terus begitu, satu lagi yang kalian harus garis bawahi ya. Gua kemarin nanya ke orang KAI. Aku tanya kan, Bang Rasman, ijazahnya itu sekolahnya di mana? Kita tanya ke siapa? Wah? Laudewi. Luis. Laudewi. Iya, namanya saya kan Luis. Bang Luis. Bang Luis. Di mana sekolah hukumnya Bang Rasman? Katanya ada di Ibnu
Khaldun. Iya kan? Tapi yang di sini, di Ibnu Khaldun nggak ada nama dia. Di DPP, apa namanya? PD Dikte, nggak ada. Adanya dia di Universitas Pembinaan Masyarakat. Iya. Gue jadi bingung. Sedangkan nanti masukin ya berita dari Detik ya. Yang Ibnu Khaldun itu pernah tertangkap karena oknumnya itu ada jual beli ijazah palsu. Gue nggak menuduh. Cuman mungkin aja, bukan mungkin juga. Nggak mungkin sih Bang Rasman kayak gitu ya. Ya nggak sih? Rajin dia, tesis aja bagus, udah kita baca kok, ya nggak sih? Cakep. Terus udah gitu, kita baca lagi artikel. Jadi dia bilang ya, intinya ya, dia bilang ke KAI dia adalah dari Universitas Ibnu Khaldun. Dan ada satu lagi yang ganjal. Saat kita datangkan bintang tamu dari Medan, yang itu ternyata temannya dia bilang dia sekolah di beda lagi tuh. Di mana di Ibnu Capnu ya? Ini abang ini tahu nih. Saya nggak Di perlu mana jawab. Bang? Ya banyak berhikmah lah kita sebenarnya. Iya, di mana? Dengar-dengar Ini di nggak mana? tahu. Karena iya mau tahu. Hah? Dengar-dengar di mana? Ya kita dengar-dengar sih ini universitas ya sebut nama aja langsung nggak Iya. apa-apa ya. Mudah-mudahan universitas ini terkenal ya. Universitas Halimah lah, mungkin bisa dicek nanti. Itu di mana? Di Medan ya, di Medan. Oke. Dia bilang di sini. Satu lagi di Ibnu Khaldun, kata KAI. Itu ijazah yang dia sertain di KAI. Sekolahnya di Ibnu Khaldun. Nah, sedangkan yang tadi temen di Medan ngomongnya di sini. Ini sama nggak sama yang kita ngomong? Nanti ada tampilannya nih. Kalian nilai sendiri aja. Sekarang kita baca artikel dari Kompasiana. Ya. Ini apa sih? Kompasiana. Artikel bonus tuh. Hah? Bonus. Ini adalah sebenarnya tadi itu dari intinya. Jadi di mana sarjana hukumnya masih belum ketemu gue. Buat Bang Rasman di sini Dennis hanya bertanya dan tidak memberikan pernyataan sebelah pihak. Nggak mungkin Dennis kayak gitu karena Dennis di sini kan minim pendidikan. Jadi Dennis bertanya dan meminta himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada advokat-advokat Indonesia. Dennis mohon bimbingan karena Dennis kurangnya pengetahuan. Jadi Dennis ingin tahu lebih banyak. Karena Dennis ingin menjadi pembela kebenaran dan keadilan di dunia nyata dan di dunia maya. Jadi Dennis pengen mempelajari menjadi SH gitu. Jadi Dennis awali belajar dari Bang Rasman gitu. Apabila ada pernyataan yang salah, tolong dikoreksi. Dan apabila ada pernyataan dari Dennis yang benar, ya dibenerin. Ya dong, didukung. Jadi di sini jadi semuanya itu yang Dennis bacakan tadi, Dennis hanyalah bertanya. Dan apabila ada kesalahan atau ketidaksamaan yang menurut Bang Rasman itu adalah tidak benar, Dennis mengundang Bang Rasman untuk klarifikasi di podcast saya, selalu dan terbuka. Kapan saja, di mana aja. Bukan dong, kapan aja? Enggak, di sini. Kapan aja, di sini aja, ya kan? Iya kan? Tapi jangan kapan aja juga sesuai janji, H-1 lah, ya kan? Bukan sibuk. Pada tanggal, nih ya ada artikel bonus yang tadi intinya masih sekolah asalnya tidak ketemu. Tapi kalau misalkan di luar sana, tolonglah bantu Bang Rasman. Apabila ada teman satu sekolahnya, satu alma mater, bersuaralah sekalian sebagai teman, jangan diem aja. Iya kan? Bersuaralah, bantu abangku ini, oke? Itu juga bisa membantu. Sekarang kita baca artikel bonus untuk kalian netizen. Dari Kompasiana. Pada tanggal, inilah daftar sensasi yang pernah dibuat. Ini artikel dari Kompasiana loh. Inilah daftar sensasi yang pernah dibuat Rasman Arif yang merupakan Direktur Indonesian Constitutional Watch yang didirikannya di Medan. 1, nggak ada. Pada tanggal 31 Januari 2013, Rasman meminta PKS harus dibubarkan dan harus meminta maaf kepada umat Islam. 2013. Pada tanggal 25 Januari 2013, sebagai sekretaris IKA UISU, Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara meminta Ketua IKA UISU mundur dari jabatannya karena telah mereshuffle pengurusnya.
Pada tanggal 12 Februari 2013, Rasman yang bersama-sama Fuad Bouazier mendirikan LSM, Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara atau GMKN. Marah besar karena Fuad Bouazier tidak jadi diangkat sebagai menteri. Rasman mengatakan SBY itu kejam dan siap memotong setiap lawan politiknya seperti layaknya pembunuh berdarah dingin. Ini artikel loh. Kompasiana gede kan? Oke. Pada tanggal 30 Maret 2014, Rasman yang merupakan caleg gagal dari Partai Karya Peduli Bangsa meminta-minta anggota KPUD Paruta Medan untuk dipecat. Rasman mengatakan 2 anggota KPU itu meminta uang darinya lewat konsultan politiknya Faisal Riza. Dan seterusnya masih ada beberapa lagi berita sensasi yang pernah dibuat Rasman Arif Nasution yang bisa searching di Google. Saat ini Rasman sedang menjadi pengacara Udar Pristono, sebuah posisi yang sangat strategis untuk mendulang popularitas. Karena Jokowi saat ini adalah capres yang paling populer. Kalian nilai sendiri aja ya guys ya. Sekarang udah malam, udah waktunya gue pergi makan. Oke guys, jadi inti dari segala inti sarjana hukumnya di mana sih? Aku kan pengen ikutan juga sekolah hukum di situ, tapi nggak ketemu-temu. Oke guys, jadi barangkali di luar sana yang ada ininya, teman seangkatannya bawa info aja ke aku. Aku pengen sekolahnya samaan bareng sama Bang Rasman. Jadi setelah pakai celku lulus, aku pengen itu juga. Biar Dennis menjadi SH. Amin, doain ya guys ya, aku bisa jadi pengacara. Ya kan, kalau aku jadi pengacara tuh aku kan bisa menjadi pembela kebenaran dan keadilan bukan di dunia maya aja, tapi di dunia nyata. Doain ya. Semoga bisa. Walaupun gue merasa banyak yang bilang kayak udah ketuaan gue ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya, kita coba aja dulu ya kan. Jadi lagi sambil cari-cari yang online, jadi gue bisa sambil kerja juga, oke? Ada nggak sih online? Lagi cari-cari sih, tapi yang penting pakai C dulu nih lulus, oke? Kalau nembak, Ibnu Khaldun aja ketangkep nembak, iya kan? Nanti gue ketangkep lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarkan, terus mari kita berantas premanisme dan gua Dennis Karista, pembela kebenaran dan keadilan. Bye. Kalian suka nggak riset hari ini, Detektif Conan? Bye.